Bantu like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Respon Anies Baswedan tentang nasib perangkat desa, PNS, PPPK, gaji perangkat desa yang rendah, tantangan kriminalisasi. Jadi dalam jangka pendek Bapak Ibu sekalian, saya merespon apa yang disampaikan tadi, gaji perangkat desa yang rendah, birokrasi dana desa yang rumit, bahkan tantangan kriminalisasi. Benar tidak dialami tantangan kriminalisasi? Ini yang dialami desa-desa sekarang. Karena itu ke depan, ya, nah, nanti pas tanya jawab aja diomongin, gak kedengeran sekarang. Jadi saya melihat ke depan, next slide. Langkah-langkahnya pertama adalah peningkatan, slide 9. Peningkatan dana desa. Ini yang menjadi kunci. Insya Allah ini kita akan seriusi peningkatan dana desa seperti yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kewenangan harus dibikin sistemnya. Kita ini memang juga tidak boleh tanpa kendali. Dikendalikan 100% tidak sesuai kebutuhan karena semua desa dianggap seragam. Betul tidak Bapak sekalian? Ada tidak yang seragam di seluruh desa? Ada. Seragamnya desa adalah beragam. Beragam, nah mungkin sama. Kebutuhannya beragam. Dibuat sesuai kebutuhan, dibuat sistemnya sehingga satu sisi otoritas didelegasikan, pengeluaran disesuaikan, sisi lain tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga aparatur yang terlibat, aparatur desa, terlindung dari potensi kriminalisasi. Yang saya rasa hari ini menjadi salah satu masalah yang besar di desa-desa di seluruh Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak sekalian, adalah pendampingan yang profesional. Jangan pendampingan ini sekedar pasang orang begitu saja. Titipan-titipan dari kanan kiri. Sudah cukup. Desa membutuhkan pendamping yang benar-benar mengerti dan benar-benar bisa membantu. Sehingga teman-teman, para kepala desa punya partner yang baik. Nah, untuk itu, coba slide 11. Untuk itu, Bapak sekalian, kami tidak ingin proses kebijakan itu top down saja. Itu gagasannya. Gagasan besarnya apa? Kita ingin desa yang kuat, desa yang mandiri. Ini besarnya nih. Untuk itu kita harus lakukan beberapa perubahan. Apa aspek yang harus dirubah? Jangan sampai perubahan itu top down saja. Karena yang tahu masalah sesungguhnya siapa? Yang tahu masalah sesungguhnya adalah Bapak Ibu sekalian dari lapangan. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman di Abdesi. 4 hal kami ingin rumuskan sama-sama. Dari apa yang terjadi sekarang. Nomor 1, apa yang harus diteruskan dari yang ada sekarang. Apa yang harus diteruskan? Perubahan itu tidak hanya menghentikan semua. Perubahan itu adalah juga bicara apa yang harus kita tingkatkan. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang ada sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat. Saya mengajak Abdesi untuk menyusun ini sama-sama sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tidak, kita membuang waktu Bapak Ibu sekalian. Uang APBN kita dikeluarkan, sementara hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Karena sinkron ini semua. Apa yang menjadi kebutuhan? Itu sebabnya 4 ini penting. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang harus dibuat baru supaya desa kita bisa mencapai yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak ingin menempatkan desa itu semata-mata sebagai sebuah kawasan penopang kota, bukan.
Desa adalah kawasan yang mandiri, yang hidup sejahtera, yang punya masa depan, dan ini adalah target yang harus didorong oleh Republik kita. Jadi, gelora pidato membuat kita bersemangat, tapi ketika sampai ke kampung, sampai ke desa kita dihadapkan dengan kenyataan. Mana perubahannya, mana faktanya, itu yang kita ingin bawa sama-sama. Kenyataan, fakta, perubahan lewat 4 hal yang tadi saya sampaikan. Jadi harapannya ke depan, di slide terakhir, kita akan yakin bahwa Indonesia maju itu baik desa maupun kota. Dan kalau desanya mandiri, negaranya bisa maju, warganya sejahtera, inilah yang kita harapkan sama-sama. Kita berkeinginan agar siapapun lahir di Indonesia, baik itu di kota atau di desa, dia punya kesempatan masa depan yang baik. Dia punya kesempatan untuk terlindungi dengan baik, kesempatan untuk tercerdaskan dengan baik, kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama, kesetaraan untuk masa depan yang baik. Ibu bapak sekalian saya hormati, para anggota Abdesi, izinkan saya mengakhiri paparan awal ini dengan menyampaikan kepada semua bahwa gagasan perubahan yang kita bawa adalah untuk menghadirkan rasa keadilan. Kenapa? Karena ketimpangan yang ada sudah terlalu jauh. Ketimpangan antara kota dengan desa. Ketimpangan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ketimpangan antara komponen masyarakat satu dengan komponen masyarakat lain. Ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Tidak bisa kita membangun persatuan dalam ketimpangan. Coba Bapak Ibu sekalian, bisakah Bapak Ibu di desa membuat persatuan dalam ketimpangan? Bisa tidak bisa? Bisa. Persatuan itu harus dibuat di dalam perasaan keadilan. Keadilanlah yang menghasilkan persatuan. Tidak mungkin kita bisa menjaga persatuan, menjaga keutuhan Republik kalau ketimpangan ini dibiarkan. Dan kenyataannya hari ini kita ada ketimpangan. Inilah yang akan kita bereskan sama-sama dan kami mengajak untuk bekerja bersama. Kami sangat terbuka, tadi saya sampaikan ada 4 hal nih catatan. Yuk kerjakan sama-sama, insya Allah desanya maju, kotanya maju, Indonesianya maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ditanya, Pak Anies bersedia dialog tidak? Bersedia, tentu. Justru inilah kesempatan kita mendengar. Saya datang ke sini bukan cuma mau ceramah, saya datang ke sini ingin dengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di sini. Iya. Kalau cuma ceramah kita bikin rekaman saja dari sana, betul tidak? Yang tidak bisa tergantikan adalah telinga kita mendengar apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau dengarkan. Pak Asri, silakan Pak Asri. Oke. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.